حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin jamaah tarawih Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah. Akhir-akhir ini kita dibuat gerah, dibuat telinga kita panas atas tuduhan radikal yang tidak disebut bahwa Islam itu radikal, tetapi ditujukannya jelas kepada umat Islam. Kita nggak enak mendengar itu. Seolah-olah Islam itu mengajarkan untuk brutal, mengajarkan untuk membunuh orang-orang yang tidak sejalan pemikiran dengan kita, yang tidak seagama dengan kita. Itu tuduhan-tuduhan keji. Tapi bisa juga itu kita anggap lelucon belaka. Lelucon dari orang-orang yang disuruh oleh dalangnya untuk melontarkan seperti itu. Memang kebangetan. Ada yang sampai menyuruh dosen-dosen di universitas tidak usah banyak-banyak mengajarkan akidah karena menyebabkan kemungkinan terpapar radikalisme. Kan itu lucu, lelucon menjelang Ramadan. Kita ini beragama, ya dasarnya akidah, itu pondasinya akidah. Kalau itu dikurangi, pondasi bangunan itu diminta dihilangkan atau dikurangi, ya goyang, bangunannya goyang. Para hadirin rahimakumullah, ya kita tidak usah panik apa-apa, anggap saja itu drama, anggap aja itu drama yang lucu. Nantinya akan selesai juga. Sebab tidak mungkin Islam itu radikal. Setiap kali berbuat apapun kita dilatih untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang pengasih, penyayang. Setiap berbuat apapun. Bagaimana bisa radikal? Bagaimana bisa brutal? Kalau dasar dari segala-gala tindakan orang Islam itu diawali dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang atas nama Allah yang sifatnya itu pengasih dan penyayang. Ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi akan membantah sendiri semua tuduhan keji tadi. Malam ini saya hanya ingin membuktikan dengan 1-2 ayat saja, ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surat 100 ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Artinya terjemahannya adalah, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan untuk kalian saum, berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Biasanya kalau kita menuliskan perintah atau menuliskan surat keputusan, instruksi, itu kan yang dijelaskan instruksinya itu dulu. Jadi kalau diperintah untuk saum,
Itu butir pertama misalnya. Kalian diperintah untuk saum. Lanjutnya kan saum itu apa? Kan begitu ya. Logisnya. Kamu harus puasa. Ini kalau radikal gitu. Puasa itu menahan makan, minum siang hari, bercampur suami istri, jelas begitu. Tapi apa kata kedua setelah kewajiban itu? Kutiba alaikumusiyam. Kalimat berikutnya bukan penjelasan tentang saum, tentang siam. Kata keduanya adalah sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu, untuk agama-agama sebelum kamu. Kurang toleran apa itu Allah dan Al-Quran? Kalimat kedua untuk ibadah saum yang kita lakukan bertahun-tahun ini tiap tahun, pertama kali yang diberitahu pada kita adalah orang-orang sebelum kamu, agama-agama sebelum kamu itu melakukan puasa. Jadi kamu tidak berbeda dengan mereka. Kalau kita renungkan, betapa ayat-ayat pertama saja sudah membantah tuduhan radikal tadi, tuduhan intoleran tadi. Kurang toleran apa coba? Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Secara implisit sebetulnya orang-orang sebelum kamu dulu melakukan saum juga ada tujuan yang mirip-mirip dengan takwa. Itu secara implisit terbuka di situ. Betapa Islam itu sangat luas ya, cara berpikirnya. Ayyaman ma'dudat. Dan puasa itu dibatasi hanya untuk hari-hari tertentu. Itu menunjukkan juga tidak diktator Allah itu ya. Hanya diwajibkan untuk hari-hari tertentu. Belum lagi penjelasan untuk cara-cara saum bagaimana. Kalimat berikutnya ayatnya adalah wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Dan bagi orang-orang yang sakit atau bepergian, gantilah hari yang lain. Belum dijelaskan puasa itu bagaimana, yang dijelaskan adalah pasal peralihan, klausul, pasal misalnya kamu diperintahkan untuk membeli apa. Kalau kamu tidak mendapat itu, maka boleh diganti yang lain. Maka boleh barang yang lain. Kan longgar sekali itu sebetulnya perintah-perintah di dalam Al-Quran itu. Terutama saya contohkan yang saum saja. Ya. Belum apa-apa sudah ditunjukkan keringanan bagi yang sakit. Keringanan bagi yang musafir. Ya. Seberapa berat sakit yang dibolehkan, tidak ada di Quran. Sampai-sampai ada seorang kiai yang waktu mengajarkan ayat tadi kepada santri-santrinya, dia sengaja menggores jarinya dengan pisau sampai berdarah. Setelah itu di depan murid-muridnya siang hari dia minum. Kan kaget semua santrinya itu, muridnya. Ya kiai, guru, kenapa kamu minum air siang hari? Bacakan ayat tadi, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Kalau kamu sakit atau bepergian, ganti dengan hari yang lain. Nah, dengan dipraktekkan begitu, muridnya nempel ayat tadi bahwa makna tafsirnya adalah keringanan Allah bagi yang sakit. Dan sakitnya tidak diperinci, harus sakit kena coronavirus. Ya, virus corona, tidak sakit karena dioperasi jantung atau sakit apapun. Dalam kalimat marid itu bisa dirangkum, bisa diakomodir.
Ya. Jadi perjalanan juga begitu, tidak diperinci, tidak didetail dalam ayat Quran berapa jauh perjalanan. Yang ada nanti di tafsir, di fikih, yang itu hasil ijtihad para ulama. Tapi Allah sendiri menunjukkan kemurahannya, kelonggarannya. Jadi sebetulnya bepergian dari sini ke Cimahi, ya, sudah berhak. Dari Madinah, pusat kota, ke Kuba sudah berhak secara harfiah, boleh. Ya. Jadi sakit sedikit saja pilek, kalau mau diambil keringanan Allah itu bisa, ya, batal puasa mengganti yang lain. Sayangnya ada hadis yang dari Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau itu kita pakai, ya silahkan ya. Kalau tidak punya malu, hanya berjalan, hanya pergi naik motor dari Cicalengka ke sini sudah batal puasa, atau dari Padalarang ke Citarum sudah buka puasa. Itu ukurannya nanti malu. Ya. Tapi aturan pokoknya itu ringan sekali. Dan tidak cuma sekali, Allah mengulanginya di ayat yang berikutnya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Seolah-olah Allah ingin menancapkan, kamu masih ragu-ragu kalau boleh berbuka, diulang lagi. Jadi ayatnya diperkuat 2 kali bahwa orang yang sakit dan bepergian itu ganti hari yang lain. Dan dikunci lagi dengan statement pernyataan Allah, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan bagimu kemudahan dan Allah tidak ingin kesusahan. Ya. Itu baru dari ayat-ayat pokoknya. Dalam ketentuan yang lebih lanjut, misalnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak kuat, yang berat, ya, beri saja fidyah kepada orang-orang miskin, memberi makan orang-orang miskin. Jadi kalau kita hitung, kita teliti ayat-ayat tentang saum itu di Al-Baqarah 183, 184, 185, itu lebih banyak kelonggarannya daripada perintahnya. Apalagi di ayat terakhir, uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum. Di malam-malam puasa Ramadan itu kamu dibolehkan, ya, berhubungan suami istri di rumah. Ya. Ringan sekali. Kalau yang dituduh radikal itu sadis, harusnya saum itu yang berhenti makan, minum, bercampur suami istri siang malam 1 bulan, ya. Mau perjalanan, mau sakit, itu baru agama yang radikal, yang diktator keras. Tapi ayat-ayat tadi membuktikan Allah itu sangat pengertian. Konsep Islam itu sangat manusiawi. Itu baru beberapa ayat saja. Summa atimus syamu ilal lail dalam ayat terakhir. Kemudian sempurnakan saumnya sampai malam. Kita terjemahkan sampai maghrib. Padahal al-lail itu artinya malam sudah gelap. Sudah tidak ada sisa-sisa cahaya matahari. Itu baru al-lail. Wal-laili idza yaghsha. Malam ketika sudah gelap gulita. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang iftarnya, buka puasanya menunggu gelap sampai Isya barangkali, itu tidak salah secara harfiah surat Al-Baqarah tadi. Kita jangan memarahinya, ya. Ada, ya,
tsumma atimus syamu ilal lail. Betapa longgarnya sebetulnya syariat Islam itu. Kemudian kapan mulai bertahan, mulai menahan itu? Yang disebut sekarang imsak. Tidak ada sebetulnya istilah imsak itu. Karena yang dalam ayat tadi, ayat tentang saum, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai kamu bisa sampai jelas antara benang hitam dan benang putih. Ada yang secara harfiah membaca itu, orang-orang yang menafsirkan dalam tafsir Zohiri, aliran Daud Zohiri, maka yang di batasan tentang mulai tidak boleh makan minum lagi adalah membawa benang hitam, membawa benang putih dibawa keluar. Kalau masih tidak bisa dibedakan tanpa lampu sorot, berarti masih boleh makan minum. Jadi bukan jadwal imsak yang itu yang menentukan batal atau tidaknya saum kita, tetapi benang putih dan benang hitam. Dalam tafsir kemudian asbabun nuzul, setelah orang pada rame-rame membawa benang putih, benang hitam keluar, maka turunlah ayat pelengkapnya, kata pelengkapnya ialah minal fajr. Jadi maksudnya benang putih, benang hitam itu cahaya putih dari fajar. Tetapi secara kalimat sebetulnya sah kalau secara harfiah begitu. Tidak berupa detik-detik, menit, WIB itu. Tapi fajar. Dan fajar ini artinya memberi peluang untuk berbeda di setiap lintasan matahari. Sekali lagi betapa Islam ini sangat toleran, sangat longgar. Bepergian kita pergi, misalnya umroh Ramadan tahun-tahun sebelum ada pandemi, kan kita sahur di Bandung, berangkat mungkin terbang pakai pesawat ke Jeddah 8 jam, 9 jam. Kapan buka puasa? Itu ada 3 pilihan opsinya. Pertama, mengikuti jam WIB Bandung, jam GMT-nya Bandung. Jadi kalau sahurnya itu sampai jam 4:30, nanti buka puasanya seperti jadwal istiqomah, jam maghrib, jam 6:04 misalnya. Maka di atas pesawat melihat jam 6:04 sudah zahabat toma'u wabtalatil uruku. Matahari masih terang benderang dari jendela pesawat. Itu pilihan pertama, ijtihad. Kalau malu, jendela ditutup, malu pada matahari. Yang kedua, mengikuti jam negara yang berada di lintasan ini. Jadi pesawat sedang lewat di atas India, jam untuk maghrib di India sudah datang, dia memilih ini yang kedua. Pilihan kedua, minum atau takjil kurma pada waktu India yang pesawat di atasnya. Matahari masih terang. Yang ketiga ialah tunggu nanti mendarat. Waktu mendarat matahari juga masih terang. Tunggu sampai matahari terbenam. Puasanya bisa 19 jam. Tetapi sesuai dengan bunyi ayat. Minat tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pilihan ketiga. Ada pilihan keempat ialah surat tadi. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhur. Kalau kamu sakit atau bepergian, perginya jauh dari Jakarta ke Jeddah, maka batalkan saja, tidak usah saum. 4 pilihan. Jadi opsi-opsi dalam Islam yang banyak ini menunjukkan Islam itu
agama yang hanifiyatus samhah, agama yang lurus, lempeng tetapi longgar. Sebagaimana kaidah usul fikih, idza ittasa'at dhaqah wa idza dhaqah ittasa'at. Kalau situasi longgar, ya, maka jadi sempit agama itu, syariat itu. Kalau semua makanan tersedia, maka kita dilarang makanan yang mengandung barang yang makruh atau haram. Cari yang penuh halal. Tapi ketika keadaan sempit, idza dhaqat ittasa'ah, dia longgar. Ketika tidak ada pilihan lain, ya kita dibolehkan secara darurat memakan makanan yang sehari-harinya haram atau makruh. Begitu bukti-bukti baru dari beberapa ayat saja, apalagi kalau kita baca ayat-ayat Quran seluruhnya dan perilaku Nabi Muhammad SAW, itu tidak bisa disebut radikal. Dalam perang pun ada aturan-aturannya. Tidak boleh merusak pohon-pohonan, tidak boleh membakar bangun-bangunan, tidak boleh melukai wajah musuh, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, orang tua. Aturan perang mana yang lebih toleran, lebih manusiawi daripada aturan perang dalam Islam? Bom itu kalau meledak tidak milih mana orang tua, mana anak kecil, mana wanita, mana tentara reguler, mana rakyat sipil, semuanya hancur. Jadi bom itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semuanya dan menghentikan orang-orang yang terus-menerus menuduh Islam itu radikal. Nah, kalau masih terus dilakukan itu, maka dialah yang radikal, karena terus-terusan memaksakan atribut predikat yang tidak cocok kepada agama yang toleran, agama yang longgar, yang penuh dengan opsi ini. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.